Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kekayaan. Dalam tangan-Mu kuasa membesarkan dan mengukuhkan akan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Bapa kami bersyukur kepada-Mu. Kami berterima kasih buat kasih-Mu yang sempurna, buat pemeliharaan-Mu Bapa, buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat berkat-Mu Bapa, buat kesehatan yang datang dari Engkau, bahkan keselamatan yang kami terima dari Engkau. Terima kasih Yesus. Kami mau cinta Engkau, kami mau setia dan taat menjadi pelaku firman Tuhan. Biar hidup menjadi perkenanan Tuhan, sampai suatu hari kelak kami berjumpa dengan Engkau. Engkau Allahku yang El Shaddai. Aku tidak takut dan gentar, karena Engkau menjadi penjaga, pemelihara, juru selamatku. Amin. Oh, tak usah ku takut, Allah penjagaku. Amin. Haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin. Haleluya. Oh, tak usah ku cemas, Roh Kudus bimbing hidupku. Haleluya. Oh, tak usah ku cemas, Tuhan Yesus memberkatiku. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, mulia. Amin. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, oh Maha Kuasa. Haleluya. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Amin. Tak usah ku takut, Tuhan Yesus penjagaku. Amin. Haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin. Haleluya. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Amin. Haleluya. Oh, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, oh Allah Maha Kuasa. Amin. Haleluya. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, mulia. Amin. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, oh Allah Maha Kuasa. Amin. Haleluya. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Dalam janji Tuhan, Yesaya pasal 41 ayat 10 dan 13. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu. El Shaddai, El Shaddai,
Allah Maha Kuasa. Besar, Dia besar, El Shaddai, mulia, amin, haleluya, El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Maha segala-galanya, berkat-Nya melimpah, oh El Shaddai, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, tempat yang kudus, maha segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan kami, sentral hidup kami. Engkau di atas segala-galanya Bapa. Hanya oleh rahmat anugerah-Mu Bapa, Engkau masih pelihara kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini Tuhan, Senin pagi atas kasih karunia Tuhan, pada tanggal 3 Januari 2022. Kami dipelihara Tuhan pada hari yang ketiga. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan, membawa kami makin hari mau cinta Yesus. Kami mau melangkah bersama Engkau Bapa. Tuntun hidup kami Bapa. Pegang hidup kami, sebab di luar Engkau kami hancur dan binasa. Jangan lepaskan kami, tidak mau Bapa. Tangan-Mu akan memegang langkah hidup kami. Sebab Engkau berjanji dalam Yesaya 41 ayat 10 dan 13. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allah-Mu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janji Tuhan Engkau Bapa di ayat ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allah-Mu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Itulah janji Engkau Bapa. Kami merasa sangat kuat kalau Engkau senantiasa menyertai kami hingga kesudahan alam, sampai kami masuk di dalam kerajaan surga. Oh, tak usah ku takut, Allah penjagaku. Amin, haleluya. Oh, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin, haleluya. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Amin, haleluya. Oh, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, oh Allah Maha Kuasa. Amin, haleluya. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, oh Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami mau terima firman-Mu Bapa. Kuduskan hati kami, tubuh jiwa roh kami, untuk kami terima firman-Mu dan kusimpan dalam hati kami, supaya kami melangkah di dalam kebenaran firman-Mu di tahun 2022. Angka manusia 2 tambah 2 tambah 6, 2022 angka dan angka 6 Tuhan Yesus, angka kemanusiaan. Manusia nanti akan bertambah-tambah hidup di dalam kedagingan. Tapi bagi kami anak-anak-Mu, kami hamba-hamba-Mu, mau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga nanti kelak Bapa, kami layak hidup di dalam kerajaan surga.
kekal selama-lamanya. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba mendengar sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali kepada Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada hari Senin ini, tanggal 3 Januari tahun 2022. Jadi saat ini bukan tahun 2021. Waktu minggu-minggu lalu, tahun kemarin Bapak Ibu saya memberitakan firman selama 1 tahun ya. Dari sejak 1 Januari 2021 ternyata seperti mimpi. Saya selalu berdoa, Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, supaya saya sebagai hamba Tuhan bersama Bapak, Ibu, Saudara semua dapat melewati sampai tanggal 31 Desember dan memasuki 1 Januari 2022. Berarti sudah berlangsung 1 tahun. Saya beritakan firman Tuhan pagi malam dengan main gitar. Kadang-kadang saya main piano. Banyak kenangan indah yang saya sebagai hamba Tuhan sudah kerjakan bersama Bapak, Ibu, Saudara semua. Dan ternyata terbukti Allah Yesus yang kita sembah, Dia hidup. Apa buktinya? Buktinya Bapak Ibu bersama saya dapat lolos dari pandemi COVID-19, dapat lolos melewati 31 Desember 2021 dan memasuki Januari, dan saat ini tanggal 3 Januari 2022. Ini bukti bahwa Tuhan bersama kita. Ini bukti bahwa Tuhan Yesus cinta kita semua. Oleh itu mari jangan pernah ngomel. Jangan pernah nyalakan Tuhan, tapi kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Dan 3 hal, yaitu mari kita cinta Tuhan, makin cinta, makin setia, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Mari saya mau baca firman Tuhan, kitab 1 Samuel pasal 5, ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Kitab 1 Samuel, ya Bapak Ibu ya, supaya Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Puji Tuhan loh Bapak Ibu ya. 1 Samuel sudah lewat, pasal 1 sudah lewat, pasal 2 sudah lewat, pasal 3 sudah lewat, pasal 4 sudah lewat. Kita sekarang memasuki pasal yang kelima. Dari ayat 1 sampai 12. Pendek, berarti saya kurang lebih 5 menit lagi selesai Bapak ya. Saya baca ayat 1. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting. Kambang pintu, hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat. Dan ia membingungkan mereka, ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi setelah sampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron demikian, mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dalam bangsa kita. Ayat 11, sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita, sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekankan orang di sana dengan sangat berat. Ayat 12 terakhir,
Orang-orang tidak mati dihajar dengan boro-boro sehingga berteriakan kota itu naik ke langit. Amin, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan sudah kita baca dan dengar. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara bersama saya yang setia baca firman Tuhan, yang setia merenungkan firman Tuhan, dan yang setia mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau taat menjadi pelaku firman. Dan kita senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan. Cinta, setia, dan taat. Ini penting. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Allah El Shaddai, Allah yang maha besar. Allah kita Allah yang dahsyat ajaib. Dia hidup, Yesus hidup, Yesus hidup. Terbukti nyata, saudara. Saya sudah katakan kemarin kan, jangan sampai kita menyembah berhala, menyembah yang lain. Gak ada, itu semua bohong, Bapak ya. Bukti ini, kue ludakon, mati dia. Dengan tabut Allah, begitu cuma tabut Allah, bukan melawan Allah, cuma tabut Allah. Tapi di dalam tabut Allah ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Sehingga Tuhan menyatakan kuasanya, tidak ada yang lain kuasa. Harus semua tunduk kepada kuasa Tuhan. Ternyata ketika tadi sudah kita baca, begitu tabut Allah diasrut, semua kuil dagon, semua patung-patung berada, semua patah, semua tunduk, sebab itu buatan manusia saja. Tuhan berkuasa melakukan segala perkara. Kuasa Tuhan tak terbatas, Bapak. Itu melalui firman Tuhan pagi ini mendorong kita bersama. Mari kita semangat. Kita mau ikut Tuhan. Kita sentralnya Tuhan Yesus. Biarlah di tahun 2022 nih saya katakan tahun 2022 ada angkanya 2-nya 3 kali. 2 tambah 2 tambah 2. Itu angka manusia 6. Artinya nanti lihat ini. Berbagai macam orang kalau tidak cinta Tuhan, makin banyak mereka itu berharap kepada manusia. Kesulitan-kesulitan terjadi. Aspek manusia banyak dominan terjadi. Tapi bagi kita yang sentralnya Tuhan Yesus, jadikan Tuhan yang utama. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Saya pada waktu sampaikan firman Tuhan kemarin, jadikan Yesus sebagai pusat dalam hidup kita. Berserah total kepada Tuhan. Sebab hanya Dia satu-satunya juru selamat. Tidak yang lain. Rumah tangga kita diberkati Tuhan. Sentralnya Tuhan Yesus. Dalam pelayanan kita diberkati, sentralnya Tuhan Yesus. Dalam pekerjaan kita diberkati karena sentralnya Tuhan Yesus. Apapun aspek seluruh kita, jadikan Yesus sebagai pusat sentral hidup kita. Kalau Yesus menjadi pusat dalam kehidupan kita, Tuhan katakan dalam Keluaran 14 ayat 14, Tuhan berperang ganti kamu. Dia akan bertindak, Dia akan menyertai kita. Silakan persoalan, kesulitan, pergumulan boleh terjadi. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, sentralnya Tuhan Yesus, maka kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Silakan. Tahun angka manusia silakan terjadi. Tapi bagi kita, andalkan Tuhan. Kalau kita andalkan Yesus, maka Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Mari saya kasih ayat terakhir. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Ini menjadi pegangan kita semua. Karena kita berpusat kepada Kristus. Kalau berpusat kepada Kristus, Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan memberkati kita. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sentral kita bukan tahun yang berubah, tapi sentral kita adalah Tuhan Yesus. Tahun boleh berubah, persoalan dunia boleh berubah, tapi kalau Tuhan bersama kita, Tuhan memberikan kenyamanan buat kita. Tuhan akan pelihara kita, sebab hidup kita berpusat pada Kristus. Dan Tuhan memberkati Bapak Saudara semua. Makin kenceng kita dengan Yesus, makin akrab kita, hubungan kita makin melekat, hati kita makin melekat dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah pusat, juru selamat, dan di atas segala-galanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Usah ku takut. Amin. Haleluya. Allah menjagaku. Amin. Haleluya. Tak usah ku bimbang. Amin. Haleluya. Yesus peliharaku. Amin. Haleluya. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Amin. Haleluya. Oh, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku.
Amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin, haleluya. Dia besar, Dia besar. El Shaddai, mulia. Amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, oh Allah Maha Kuasa. Haleluya. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat beraktivitas di tahun yang baru ini. El Shaddai, Tuhan bersama kita, karena hidup kita berpusat pada Kristus. Jadikan Yesus sebagai pusat sentral dalam seluruh aspek hidup kita. Amin. Immanuel. Haleluya. Amin.